Halo Damosian, welcome to PD Podcast Damos. Waduh, udah episode 2 aja nih, Sir. episode 2, Jess. Betul. PD-nya Damos sudah episode 2. Dan bahasan materi obrolan kita hari ini juga nggak kalah kece nih teman-teman ya. Bener banget. Nah, di studio Damos kita sudah kehadiran narasumber. Selain di studio Damos, kita juga menggunakan teknologi nih. Wah, kan generasi milenial itu ya. Kita ada yang teleconference bersama dengan dua narasumber kita akan perkenalkan juga. Iya. Nah, yang di studio Damos sudah ada Kepala Strada Cabang Tangerang, Yes. Ada Pak Matias. Halo Pak Matias. Apa kabar, Pak? Halo, kabar baik. Salam sehat. Salam sehat, Pak. Nah, ada siapa lagi nih? Nextnya, Sir, ada Miss Yanti. Wih, Miss Yanti kece ya, Ki. Wakil Kepala Sekolah Bagian Kurikulum SMK Strada dan Mogot. Aduh. Atau mungkin orang-orang lebih kenalnya Damos. Damos ya, Damos. Ini udah cantik banget Banget, Miss-nya. aduh. How are you, Miss? Berarti guru bahasa Inggris? Betul. Waduh, how are you, Miss? Wih, boleh bahasa Inggris. Oke, yang di teleconference narasumber kita juga ada yang akan ngobrol bareng kita. Ada Pak Arya Yuda Setiawan. Pak Arya Yuda Setiawan ini teman-teman adalah salah satu abdi negara yang bekerja di Kementerian Pertahanan, tepatnya di Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Aman negara, Pak? Aman Bapak. Hai, terima kasih Bapak. Gimana kabarnya, Pak? Oh Bapak, salam sehat semuanya. Salam sehat, Pak. Nah, siapa lagi, Terus, Jess? Sir, ada perwakilan dari siswa SMK Strada dan Mogot. Waduh, yang tentunya pasti kece dong. Betul, Kece gurunya dong. aja Kece apalagi? muridnya. Iya, pasti Kece. kece. Halo, Vanes, apa kabar? Halo, baik. Gimana, Vanes, PJJ-nya lancar? Lancar dong, lancar. Lancar, puji Tuhan. Nah, Jess, kita mau ngobrolin apa sih hari ini dengan narasumber kita yang kece di sini ya? Super sibuk. Super sibuk, menghubunginya juga harus Berbulan-bulan. betul. Lobinya harus lama gitu ya, Jess. Nah, Dari kita yang mau bahas- saya lihat-lihat ya, Sir, ya, udah ada Pak Matias, ada Miss Yanti, Terus? ada Pak Arya, ada Vanes. Kayaknya kita pengen bahas tentang pembelajaran deh, nggak jauh-jauh dari Benar pembelajaran. banget, Jess. Karena di sini sudah ada narasumber kita yang memang mewakili sekolah dan juga ada orang tua dan juga ada siswanya sendiri. Betul. Gitu, Jess. Jadi kita akan membahas PJJ. Nah, Jessica kan juga nih siswi ya, masih siswi ya, Jess? Iya dong, Masih masih siswi. siswi. Menurut Jessica PJJ itu seperti apa sih? Menurut saya PJJ tuh ya agak gimana gitu, enakan luring sih, Oh, enakan enakan sebelum luring, ya. corona. Karena kalau waktu PJJ ya, pertama saya suka ketiduran. Ini Oh, jujur nih iya. ya, jujur. Saya suka ketiduran. Berarti kalau yang dibilang milenial sekarang adalah generasi rebahan. Berarti kamu generasi rebahan. Oh iya dong. Iya. Kan kita beda generasi. Oh iya. Oh, bahas-bahas umur di sini. Oke, tapi nggak apa-apa walaupun umur berbeda tetapi semangat tetap sama. Dan tetap kece. Iya, tetap kece. Yang penting kan Iya. kece, salam kece. Betul. Nah. Bener banget, Jess. Kita akan membahas PJJ. Dengar-dengar ya, Jess. Kemarin tanggal 20 November 2020, Mas-mas menteri kita mengeluarkan SKB 4 menteri Apa tuh, Sir? mengenai penyelenggaraan pembelajaran tatap muka di semester genap. Nah, gimana, Wis, Jess? udah pengen ketemu. Gitu, udah greget gitu ya, udah pengen bertatap muka langsung gitu ya. Iya. Waduh, nah sebelum kita ngobrol dengan narasumber kita cek dulu video cuplikan berikut ini. Saudara, setelah lebih dari 8 bulan para siswa dan mahasiswa belajar jarak jauh akibat pandemi COVID-19, pemerintah mengizinkan kepala daerah dan kantor wilayah Kementerian Agama untuk menentukan sendiri pembelajaran tatap muka di wilayahnya mulai 1 Januari 2021 mendatang. Sejak 16 Maret 2020, para siswa dan mahasiswa melaksanakan pembelajaran secara daring demi menekan laju penularan COVID-19. Selama lebih dari 8 bulan mereka belajar di rumah dengan berbagai kesulitan. Kini pemerintah memutuskan untuk mengizinkan kegiatan belajar tatap muka mulai 1 Januari 2021. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim menjelaskan, pemerintah memberikan kewenangan pada pemerintah daerah, Kanwil atau Kemenak, menentukan pemberian izin tatap muka untuk sekolah di bawah kewenangannya. Berarti pemerintah pada hari ini melakukan penyesuaian kebijakan untuk memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah, Kanwil atau kantor Kemenak untuk
menentukan pemberian izin pembelajaran tatap muka di sekolah-sekolah di bawah kewenangannya. Pemberian izin ini bisa saja secara serentak ataupun bertahap, tergantung kepada kesiapan masing-masing daerah sesuai dengan diskresi kepala daerahnya, berdasarkan evaluasi kepala daerahnya mengenai mana yang siap, mana yang tidak, dan tentunya kesiapan sekolah masing-masing. Kebijakan ini berlaku mulai semester genap tahun ajaran 2020-2021. Jadinya bulan Januari 2000. Oke. Nah, kita sudah melihat nih Jess, cuplikan dari Mas Menteri kita Nadiem Makarim sudah mengumumkan kalau di semester genap besok kita sudah bisa kembali ke sekolah. Asik banget ya Jess, bisa bertemu langsung gitu ya. Nah, sekarang kita tanya nih narasumber kita Jess. Kita ke Pak Matias dulu ya Jess, kita ke Pak Matias. Pak Matias, gimana nih Pak tanggapannya mengenai SKB 4 Menteri ini Pak? Ya, tentu ini adalah kabar gembira bagi kita semua. Setelah kita menjalani masa-masa sulit katakanlah ya, karena belajar tidak bertemu, tidak bertatap muka, tetapi harus di rumah, kita mendapatkan kabar yang sangat menggembirakan. Mulai Januari kita boleh tatap muka. Jadi ini adalah sebuah surprise, sebuah kejutan. Tetapi tetap yang perlu kita perhatikan adalah keselamatan kita, kesehatan kita. Ya, kita akan mengikuti tentu apa yang dihimbaukan oleh Menteri. Demikian. Siap Pak. Oke, berarti kita tetap mengikuti protokoler COVID. Harus Jess. dong. Benar. Walaupun sudah bertatap muka, tidak boleh bereforia terlalu berlebihan gitu ya Jess. Nah, kita tanya lagi tanggapan narasumber yang lain nih Jess. Iya, nextnya mungkin Miss Yanti bisa memberikan tanggapan kira-kira gimana nih menurut Miss Yanti? Oke, baik Jessica. Untuk kami dari SMK Sada dan Bogor sendiri, karena kami adalah unit dari satuan pendidikan, maka kami menunggu dari kebijakan ataupun keputusan baik dari perkumpulan Serada sendiri maupun nanti dari pemerintah daerah setempat, Jess. Sehingga kita semua dapat siap untuk melakukan kegiatan tatap muka nanti. Tapi kami pun juga tetap akan bersiap diri untuk mempersiapkan segala sesuatu baik sistem maupun sarana prasarana sesuai dengan standar checklist yang sudah ditetapkan pemerintah. Intinya adalah seperti yang disampaikan tadi Pak Matias, bahwa keselamatan dan kesehatan itu menjadi faktor utama untuk kami. Sehingga kami akan terus berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, terutama adalah dengan orang tua murid. Gitu. Nah, ini kuncinya dari yang saya lihat Jess adalah kebijakan ataupun persetujuan dari orang tua. Nih Pak Arya, gimana nih Pak tanggapannya mengenai diperbolehkannya penyelenggaraan tatap muka di masa transisi COVID-19 ini Pak? Baik, terima kasih untuk waktunya yang terhormat untuk Kepala Cabang di Serada, untuk Ibu Guru yang di SMK Damos, serta host di ini dan Mbak Vanessa. Kami selaku orang tua dan pribadi menyampaikan, seperti tadi disampaikan oleh Ibu yang dari SMK, Ibu Guru, bahwa kami mengikuti apa yang sudah diputuskan oleh dalam hal ini sekolah SMK, yang pasti hal itu adalah berdasarkan dari petunjuk dari Kepala Cabang maupun dari pemerintah yang ada. Pada prinsipnya kami orang tua percaya kepada sekolah bahwa itu adalah terbaik untuk jenjang pendidikan selanjutnya dalam rangka kelancaran proses pendidikan maupun untuk masa depan anak kami, putri di siswi SMK Serada. Kami sangat mendukung, kemudian mengikuti apa yang nanti akan diprogramkan dari pemerintah. Orang dari SMK itu sesuai dengan anjuran pemerintah maupun Kepala Cabang di SMK Damos. Oke, nah berarti disambut dengan sangat positif. Mulai dari sekolah, perkumpulan Serada, sekolah, orang tua, itu sangat disambut positif nih Jess. Tapi muridnya gimana? Nah itu yang kita penasaran tuh di Kalau situ. saya mah seneng-seneng aja Seneng ya. aja, oke. Coba kita tanya kali ya. Ke Nesa. Gimana nih Nes, menurut Nesa? Senang banget ya, apalagi kan ketemu teman-teman lagi, terus belajar bareng lagi, ketemu guru juga secara langsung, nggak lewat Zoom lagi gitu loh. Jadinya rasanya senang bisa belajar bareng lagi di sekolah. Senang banget berarti ya Jess ya. Tuh, udah Jess, maksudnya
Jessica senang, Nesanya juga ya senang gitu ya. Orang tua mendukung. Mendukung Iya. sekolah mempersiapkan yang terbaik gitu, betul. Nah, sekarang apa sih Jess yang sudah kita persiapkan nih sebagai instansi pendidikan gitu untuk mendukung SKB 4 Menteri ini, Jess? Mungkin Langsung Pak tanya Matias, ke betul. sumbernya. Ke Pak Matias nih pasti sudah mempersiapkan banget nih. Tapi kita pengen langsung dengar dari Pak Matiasnya, Jess. Ya, baik. Seperti yang sudah saya buka ya. Seperti yang sudah disampaikan ke sekolah-sekolah, khususnya Strada Cabang Tangerang, bahwa kita memang harus menyiapkan segala sesuatunya mengikuti protokol kesehatan. Tentu protokol kesehatan itu kita mengikuti standar yang diharuskan oleh pihak pemerintah. Seperti tempat cuci tangan, kemudian untuk pengukur suhu, kemudian nanti tempat duduk juga harus berjarak, dan nanti kita akan atur murid itu masuknya mungkin 50%. Nah, kurang lebih seperti itu. Berarti memang kita sangat mengikuti ya Pak anjuran dari Satgas, terutama yang Satgas di Kota Tangerang seperti itu ya Pak, arah-arahan dari petugas-petugas COVID-19 seperti itu ya Pak. Ya, betul. Karena sekali lagi tadi yang seperti disampaikan, hal yang paling kita utamakan adalah keselamatan. Dalam hal ini kesehatan tentu. Harapannya virus yang sekarang sedang merajalela itu ya nanti kita cegah jangan sampai terjadi klaster di SMK Strada dan Mogot atau di sekolah-sekolah Strada lainnya. Oke, berarti usaha pencegahan sudah dilakukan, Jess. Nah, dari 22 sekolah yang ada di cabang Tangerang, Strada Banyak cabang ya. banyak loh, Jess. Dari tingkatan TK, SD, SMP, SMA, SMK, berarti perkumpulan Strada sangat memperhatikan tuh, memberikan pelayanan yang prima. Pelayanan nomor satu. Pelayanan nomor satu, Jess, untuk mendukung kemajuan dari pendidikan yang ada di Indonesia gitu. Wah, keren, kece banget perkumpulan Strada. Kece dong. Betul. Nah, salah satunya dari 22 sekolah itu adalah SMK Strada dan Mogot, Jess. Atau mungkin orang-orang Kenalnya? Damos. Kayak baju disponsori oleh Damos. Oh, kok iklan. Nah, ada siapa nih, Jess? Ada Miss Yanti, coba boleh di-sharing juga ya Miss ya. Gimana sih persiapan SMK Strada dan Mogot sendiri? Ya, untuk persiapannya sendiri seperti tadi Miss Yani sudah sampaikan, kami membuat checklist sesuai dengan standar dari pemerintah, mulai dari hal-hal kecil hingga sampai nanti teknis pelaksanaan tatap mukanya, Jess. Oke, itu untuk persiapannya, Jess. Ya. Tetapi untuk inti materinya gimana nih, Miss? Apa yang dipelajari? Kan kita tahu sebelum pandemi menyerang, corona menyerang, kita luring. Kita ya sekolah seperti biasa. Corona menyerang, kita daring. Iya, Terpaksa daring gitu ya, mendadak gitu. Nih pengen tahu nih, Miss, apa sih formula yang diterapkan oleh Damos sehingga anak-anaknya masih tetap bisa ya belajar gitu walaupun daring gitu. Gimana sih, Miss? Ya, intinya sih tidak ada formula khusus ya, Sejeri dan juga Jessica, tapi kami memang sudah dari awal tahun, mau baik itu luring ataupun daring, pasti mempersiapkan hal-hal untuk kegiatan belajar ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Pada saat di awal tahun itu, karena kami sudah tahu bahwa dalam semester 1 ini kegiatan pembelajaran akan PJJ, maka kami meminta Bapak Ibu Guru itu untuk melakukan pembedahan kurikulum dengan memetakan materi-materi dan juga kompetensi dasar yang esensial yang bisa digunakan di dalam kegiatan pembelajaran PJJ terutama. Kemudian yang kedua, kami juga meminta Bapak Ibu Guru mengikuti pelatihan-pelatihan untuk pengembangan teknologi supaya media pembelajaran itu menjadi lebih menarik. Lalu kami juga membuat jadwal dengan sistem blok di mana jumlah-jumlah jam mata pelajaran kami satukan. Dan kami juga membuat kelas-kelas virtual di mana kelas-kelas itu menjadi media kami untuk komunikasi dengan siswa, untuk berkoordinasi, untuk penyampaian informasi, penyampaian materi maupun juga penugasan. Sehingga itu memudahkan guru dan juga siswa untuk berkoordinasi, serta kami sekolah pun pihak sekolah mudah untuk memonitoring. Kemudian yang terakhir nih Sir, kami juga selalu menanamkan pembiasaan Sir, di mana pembiasaan ini kami menyebutnya adalah budaya siap belajar. Setiap pagi hari nih para siswa itu pukul 6.40 hingga pukul 7 itu mereka harus melakukan absensi dengan wali kelas.
Hah? 6.40 jadi bangun nggak murid-murid atau harus ditelepon satu-satu? Nak bangun nak, ayo absen gitu atau gimana Miss? Puji Tuhan tidak Oh, tidak ya, Miss. Artinya Wah. mayoritas siswa-siswa SMK Sedadan Mogot itu tergerak hati gitu, memiliki disiplin dan semangat yang tinggi untuk melakukan PJJ. Walaupun memang tidak dipungkiri sih, ada setiap harinya 1-2 siswa yang mungkin terlambat gitu ya. Malah sampai telepon orang tua ya Miss ya. Ya, sehingga Bapak, mama, anaknya tolong dibangunin weh. Iya. Tidak menyurutkan semangat Bapak Ibu guru Iya. untuk selalu melakukan sapaan secara personal, Sir. Intinya kami mau menanamkan sikap-sikap kedisiplinan kepada siswa sehingga mereka harus tetap berkomitmen walaupun PJJ, walaupun masa pandemi, mereka harus komitmen dengan nilai-nilai Strada khususnya disiplin. Wah, curah personalisnya sangat kental banget di Strada ya, Jess. Seperti yang tadi dibilang ya, Gimana? pelayanan nomor 1. Satu pelayanan prima. Wah, keren banget. Nah, biar nih kita tahu kan nih Miss, kadang di sekolah juga anak-anaknya ada yang tiba-tiba ngantuk gitu ya Miss. Apalagi di rumah gitu ya Miss, dengan adanya tantangan ya, ada TV, ada kasur yang besar, bantal ada handphone, YouTube, internet. Nah, ini media yang digunakan Damos nih apa nih? Biar anak-anak tuh dalam pembelajaran tidak boring, tidak bosan. Oke. Media yang digunakan bervariasi ya, Sir. Ya, mungkin yang tadi Sir sampaikan ada YouTube, ada Instagram, ada handphone. Kita semua gunakan gitu, baik YouTube, maupun Instagram, melalui Google Classroom, melalui Powtoon, melalui Padlet, dan masih mungkin banyak lagi. Yang mungkin Miss Yanti juga tidak bisa sebutkan satu-satu. Intinya adalah supaya pembelajarannya itu menjadi bervariasi dan siswa tidak bosan. Oke, nah untuk penilaiannya gimana nih Miss? Kita tahu nih, kurikulum K13 Jess, itu ada 2 penilaian. Ada pengetahuan dan keterampilan. Oke, it's okay keterampilan, pengetahuannya kita bisa nilai lewat tes-tes baik quizzes, ya kan? Google Form. Tetapi untuk keterampilannya ini gimana Miss? Sementara kita SMK yang memang dituntut untuk terampil dan siap kerja gitu. Ya, betul. Memang kegiatan praktik itu menjadi sangat penting untuk SMK ya. Maka kami pun tetap memfasilitasi kegiatan praktik. Dengan cara apa? Kami meminta para siswa untuk juga mendownload aplikasi-aplikasi yang digunakan di dalam kegiatan pembelajaran praktik. Contohnya adalah untuk kompetensi keahlian akuntansi dan keuangan lembaga. Salah satu mata pelajarannya itu adalah komputer akuntansi. Maka kami meminta para siswa untuk mendownload aplikasi seperti Mayom, Accurate, begitu, sehingga mereka juga dapat melakukan kegiatan pembelajaran praktik di rumah. Gitu. Dan Bapak Ibu guru pun tetap memonitor dengan menggunakan aplikasi TeamViewer, mereka meremote aplikasi tersebut sehingga bisa membantu para siswa jika mengalami kesulitan. Kemudian untuk OTKP sendiri, pembelajaran praktiknya karena OTKP itu kan lebih cenderung kepada penggunaan Microsoft Office. Bapak Ibu guru Damos itu biasanya menggunakan Google Dokumen. Sehingga dengan walaupun kita berjarak jauh, kita bisa saling memonitor satu sama lain begitu. Lalu untuk animasi sendiri, kalau pembelajaran praktik, bisa rasa animasi itu sudah familiar sekali dengan teknologi, sehingga memang banyak sekali aplikasi-aplikasi yang mereka harus download. Namun itu juga menjadi pembiasaan atau sudah menjadi terbiasa dengan mereka, bahwa mereka itu sudah terbiasa melakukan kegiatan pembelajaran menggunakan laptop atau komputer seharian penuh gitu. Lalu bagaimana, mungkin ada pertanyaan ya Sir, dengan siswa-siswi yang tidak memiliki alat yang memadai. Sekolah tetap memfasilitasi untuk siswa-siswi yang memang tidak memiliki alat yang memadai, dengan mereka boleh melakukan kegiatan praktik di sekolah, tapi dengan syarat Sir, harus ada izin orang tua dan mereka harus wajib mengikuti protokol kesehatan yang ketat. Gitu Sir. Nah, untuk PKL-nya sendiri gimana nih Miss? Karena di zamannya saya dulu ya Jess, dulu ya. Ada, kalau dulu namanya sih magang. Oh iya, Kalau berarti kita sekarang- emang beda generasi. iya. Sekarang tuh bahasanya PKL. Oh, PKL beda Iya. ya. Oke. Untuk PKL-nya sendiri gimana nih Miss? Ya baik, memang kegiatan PKL itu adalah kegiatan yang wajib ya untuk kita sekolah menengah kejuruan. Maka kami berupaya membuat kebijakan untuk melakukan kegiatan PKL berbasis proyek, tidak lagi di perusahaan, karena memang dalam situasi seperti ini para siswa tidak bisa melakukan PKL di perusahaan. Hal ini senada dengan surat Dirjen Vokasi itu nomor 1 tahun 2020, sehingga kegiatan PKL ini kita baru saja lakukan kemarin Sir untuk siswa-siswi kelas 12,
di tahun pelajaran 2020-2021. Kegiatannya antara lain untuk siswa animasi, mereka melakukan kegiatan PKL dalam bentuk proyek, membuat video-video animasi 2 dimensi, dan juga membuat video-video pembelajaran. Kemudian untuk OTKP atau otomatisasi dan tata kelola perkantoran, mereka membuat sebuah event virtual dan mereka menjadi event organizer-nya, mereka menjadi IO-nya. Dan yang untuk jurusan atau kompetensi keahlian akuntansi dan keuangan lembaga, bentuk proyek mereka adalah membuat bisnis plan, di mana mereka belajar untuk berwirausaha, untuk menjadi reseller dari sebuah produk. Gitu, Oh, entrepreneur banget, diajarin entrepreneur untuk ya biar nanti setelah lulus SMK terampil siap kerja. Iya, Harus dong, pastinya. kan SMK Bisa, SMK bisa. Nah, kita ke Pak Arya nih. Sebelum ke Pak Arya, kita ngobrol. Kita mau lihat dulu nih Pak, video-video lucu. Wah, ini nih. Kejadian lucu Kejadian lucu selama pembelajaran PJJ. daring. Betul. Langsung aja check it out. Check it out. Pancasila, satu ketuhanan yang Maha Esa. Pancasila, satu yang Tuhanan. Ketuhanan. Tuhanan yang Maha Esa. Coba kuat. Mana? Nyong, ambil kamar usah sapu mano. Kita yang mau bermain Rafael, setengah mati kita ya. Ambil kamar dulu. Ada belajar online. Pancasila, satu yang Tuhan. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Maha, M-A-M-A-H-A, Maha. Sini. Cepat aja. Mama susah dia sasapu Cepat aja kurang sasapu lidi. Cak situ. Kurang sasapu lidi, cepat aja Sepatu ranting. Jokwa bikin. Oke, gimana nih Pak Arya? Apakah Bapak juga pernah ngajarin anak kita yang ada di rumah gitu Pak, dengan nada-nada tinggi gitu Pak? Sampai bawa sapu, Ibu ya. Sampai bawa sapu gitu Pak. Gimana nih Pak? Terima kasih. Kebetulan untuk Aurel memang sekarang sudah besar, jadi proses dalam rangka penyesuaian kegiatan itu bisa lebih mudah untuk dilaksanakan. Memang ada pengalaman dari kami pribadi yang memang kami alami untuk penyesuaian kegiatan ini, yaitu adalah kami selaku orang tua harus bisa membagi waktu dengan baik, bagaimana bisa memberikan motivasi kepada putri kami untuk bisa melaksanakan kegiatan proses ini dengan baik. Kemudian kami pribadi juga harus belajar lagi supaya bisa masuk di dalam dunianya anak, supaya bisa sharing, kemudian dan yang paling penting adalah kami berterima kasih kepada sekolah, dalam hari kami selalu mendapat bimbingan, mendapat arahan untuk bisa mendukung kegiatan proses belajar mengajar, ataupun kami selalu diberikan arahan dari sekolah agar proses belajar ini bisa berjalan dengan baik. Dan ya kami pribadi sangat berterima kasih atas bantuan dari sekolah. Berarti Pak Arya nggak pernah nyiapin sapu lidi gitu ya Pak? Air untuk nggak bangunin gitu ya Pak ya? Kebetulan untuk anak sekarang kan lebih cenderung kebanyakan diskusi dengan orang tua, jadi lebih ya belajar untuk saling memahami. Kalau sistem itu sudah kita dulu waktu kecil mungkin, tapi kalau sekarang lebih cenderung Tidak Pak ya. kita untuk saling memahami. Dan kebetulan udah besar Aurelnya ya, puji Tuhan bisa, walaupun memang banyak keterbatasan baik kami maupun ini, kami berusaha untuk maksimal bisa mengikuti proses yang ada. Oke, terima kasih Pak Arya. Nah, Pak Matias nih, kita ke Pak Matias. Pak Matias pernah nggak nih Pak guru gitu Pak, ada yang curhat ke Bapak itu, Pak anak saya ini bangun gitu, gimana tuh Pak? Ya, itulah uniknya ya. Ketika guru sekaligus menjadi orang tua juga ternyata mengajar anak di rumah dengan mengajar anak di sekolah berbeda begitu. Sekalipun guru ketika di rumah ada juga kendala-kendala yang dialami, mungkin mirip-mirip seperti tadi video tadi ya.
gitu. Itu terjadi juga seperti itu ya. Tetapi kalau kita lihat memang ada sisi positif ya di karena PJJ ini. Artinya orang tua semakin dekat dengan anak sekarang. Perhatian orang tua semakin lebih baik mungkin. Ya memang ada satu dua yang mungkin pendekatannya yang berbeda ya. Seperti tadi dalam video tadi ibu-ibu tadi kan pendekatannya dengan keras ya. Tapi tadi Pak Arya sendiri menyampaikan bahwa anak sekarang itu diajak diskusi cukup baik. Nah saya rasa itu terjadi pada dunia nyata di sekolah-sekolah strada juga. Oke, berarti dewasa gitu ya Pak, benar-benar menanamkan nilai disiplin dalam dirinya gitu ya. Harus dong. Nah kita tanya siswinya nih guys. Nah ini salah pelakunya nih ini sebenarnya pelakunya. Belum tentu juga. Iya benar. Nesa pernah nggak kayak gitu tuh selama PJJ, kesusahan sampai diomelin gitu? Puji Tuhan nggak pernah. Berarti bukan pelakunya. Bukan dong. Aman negara. Aman ya. Terus Nesa kira-kira apa sih yang Nesa bener-bener rasain? Nesa ini juga aktif, Sir. Aktif ya? Aktif di sekolah dia tuh. Jadi panitia event di sekolah. Berarti selama PJJ juga tetap Damos tuh tetap ada event, Jess? Oh, tetap dong, Sir. Ya? Tetap dong. Coba kita tanya Vanes. Tetap ada kan ya Nes ya, eventnya banyak dan lengkap gitu? Ada dong, banyak banget. Kan kita kece, Sir. Bahkan ada event yang mau mendatang gitu loh. Wih, udah promosi aja. Udah promosi aja. Di endorse nih harusnya kita Jess, di endorse sama eventnya nih Jess. Tapi Nesa gimana sih bisa bagi waktunya nggak? Harus PJJ juga kan, harus ngerjain tugas. Untuk bagi waktu kan secara aku sebagai kewajibannya sebagai pelajar gitu ya. Ya pasti kan utamain dulu pelajaran karena itu juga ada tugasnya, kebanyakan juga tugasnya individu. Ya, aku tuh selalu memanage waktunya itu untuk PJJ terlebih dahulu. Bagaimanapun ada masalah apapun di event, kan kita juga kalau di event kan berkelompok, kalau masalah PJJ kan individu gitu. Nah, jadinya yang paling aku utamakan itu adalah PJJ, baru nanti untuk ke event. Terus untuk eventnya itu dilaksanain, dimonitoring itu dari rumah, bener-bener dari rumah semua atau gimana nih? Kalau untuk event itu kita ada yang datang ke sekolah, tapi cuma beberapa doang, dan kita tuh juga mematuhi protokol dan izin juga ke orang tua. Jadinya yang ke sekolah itu cuma beberapa dan kita meminimin orang yang datangnya juga, dan kita itu datang ke sekolah cuma karena koordinasi yang penting-penting aja gitu loh. Kalau sisanya kita kerjain di rumah. Oh, berarti tetap ada ya Miss ya kegiatan selain intrakurikuler gitu ya. Tetap Damos tuh melaksanakan ekstranya ya Miss ya. Iya, betul Sir. Ya, selain kegiatan intrakurikuler di dalam PJJ, Damos juga melakukan beberapa kegiatan, diantaranya adalah kegiatan ekstrakurikuler pramuka dan juga bina iman untuk siswa-siswi yang beragama Katolik. Tujuannya apa Sir? Supaya para siswa pun juga berdinamika, membangun jiwa-jiwa kepramukaan dan juga menumbuh kembangkan iman Katolik mereka. Kemudian yang kedua, selain itu juga kegiatan OSIS Sir. Kegiatan OSIS pun juga tetap berjalan. Para siswa pun walaupun dari jarak jauh seperti yang tadi Nesya sampaikan, mereka tetap melakukan keorganisasian, saling berorganisasi satu sama lain. Kemudian untuk event-event yang sudah mereka lakukan kemarin itu seperti MPLSR, lalu LDK MPK, dan untuk yang seperti sekarang hari ini podcastnya Damos itu pun diselenggarakan oleh OSIS-nya Damos. Lalu juga untuk yang sekarang kita mau lagi laksanakan Sir, ada event Damos Fest 2020 Sir. Sepertinya ya Miss, ini tadi yang dicepuin Nesa nih Miss. Katanya event yang akan datang, udah ketahuan. Apa tuh Miss? Iya. Rangkaian Damos Fest itu ada Damos Cup, kita sudah laksanakan kemarin di bulan Oktober dan November, itu untuk memfasilitasi siswa-siswi SMP. Kemudian yang kedua adalah event Karir Pet yang akan kita lakukan nanti di bulan Desember. Dan yang ketiga adalah event pensinya Damos. Begitu. Kalau mau tahu teman-teman semuanya apa saja nih informasinya, apa saja kegiatannya, bisa join di IG-nya Damos VHS, atau di IG-nya OSIS ya Jessica ya. Apa Jessica? MPK OSIS Damos. Okay. Nanti kita sematkan di sini guys, di sini ya. Jangan lupa follow. Wih, iklan. Nah, kita udah sampai di
penghujung nih Jess, Aduh, penghujung podcast kita. nggak kerasa Nggak banget, kerasa kan? banget Jess, nggak kerasa banget. Obrolan kita sangat Seru. gitu ya. Padahal kita pengen banyak banget bahasan lain, cuman memang karena waktu yang membataskan kita. Terpaksa terpisah gitu ya. Tapi tidak apa-apa. Podcastnya Damos kedepannya akan memberikan tetap materi-materi yang tentunya kece. Oke, Vanes mungkin ada harapan ke depannya bakal gimana mungkin atau pesan-pesan untuk teman-teman yang nonton juga. Oh, oke. Untuk teman-teman semuanya, kan kita udah dengar kabar baik nih. Kabar baik kita semester genap akan masuk sekolah, tapi kita juga harus ingat kondisi yang sekarang kita masih ada di kondisi yang belum benar baik. Pesan aku sih cukup kita menjalankan kewajiban kita, jadinya di rumah kita tetap menjalankan kewajiban kita sebagai pelajar dengan mengikutinya dan menaati peraturan-peraturan PJJ dan disiplin juga dalam mengerjakan tugasnya. Terus kalian juga harus tetap peduli dengan kesehatan tubuh kalian, jangan lupa untuk istirahat, jaga pola makan kalian seperti apa, juga jaga pola tidur kalian juga, ya pokoknya tetap semangat semuanya karena kita bentar lagi bakal masuk sekolah. Oke, terima kasih Nesa. Terima kasih Vanessa. Keren. Dari Pak Matias juga ada pesan-pesan untuk murid-murid dan guru-guru Strada khususnya bagian cabang Tangerang. Betul. Ya, baik, terima kasih. Untuk murid-murid tetap bersabar. Ya, kita masih menunggu waktu kurang lebih sekitar 1 bulan. Seperti tadi yang disampaikan oleh salah satu teman kalian, tetap kita harus mempersiapkan diri dari sisi fisik, kesehatan dan seterusnya. Kemudian untuk guru-guru, ini adalah berita yang baik. Silahkan mempersiapkan diri bagaimana nanti mengelola pembelajaran, karena nanti akan 50-50, maka guru memang harus kreatif, harus inovatif bagaimana menyajikan pembelajaran sehingga pembelajaran itu bisa betul-betul dinikmati dalam tanda petik ya oleh murid-murid. Murid-murid merasa nyaman, murid-murid merasa terbantu sehingga apa yang mereka cita-citakan, apa yang mereka harapkan itu bisa terwujud. Oke, terima kasih Pak Matias. Ini Miss Yanti ada yang ingin disampaikan, Miss? Oke, mungkin untuk semuanya, baik untuk Bapak Ibu guru, baik untuk siswa dan juga mungkin Bapak Ibu orang tua murid yang diwakili oleh Pak Arya pada hari ini. Intinya mari kita belajar bersama-sama, apapun kondisinya, bagaimanapun situasinya, baik itu daring maupun itu luring, semuanya tidak ada yang tidak bisa, tidak ada yang tidak mungkin. Kalau kita punya niat, punya semangat, punya komitmen, tanggung jawab dengan peran kita masing-masing, semua pasti bisa. Seperti moto SMK bisa. Pasti bisa. Nah, dan juga Damos nih profil lulusannya itu loh Jess, tadi buat catatan, cerdas, terampil dan berkarakter. Harus itu dong. Kan Jess. SMK Hebat. SMK pasti Bisa. Nah, Pak Arya, gimana nih Pak? Ada nggak pesan Pak yang ingin disampaikan gitu, baik kepada sekolah, baik kepada orang tua juga, baik kepada siswinya juga nih Pak, siswa-siswinya gitu. Baik, terima kasih Bapak. Terutama untuk sekolah, kami mengucapkan terima kasih banyak atas dedikasi maupun yang sudah dilaksanakan selama ini dalam masa-masa yang berat ini. Kami ucapkan terima kasih dan kami mohon selaku pribadi mohon tetap semangat untuk Bapak Ibu guru dalam memberikan bekal kepada putra-putri kami agar masa depan putra-putri kami bisa sesuai dengan harapan masing-masing. Kemudian kami selaku orang tua murid, saya pribadi akan selalu mendukung apa yang sudah menjadi kewajiban kami selaku orang tua dalam rangka mendukung kelancaran operasional sekolah, maupun kami tetap berusaha yang terbaik untuk diberikan kepada sekolah. Kami sangat mendukung. Bapak Ibu guru sudah semangat aja, kami sudah senang sekali. Jadi apapun nanti kebijakan dari sekolah yang selama ini memang sudah komunikasi dengan orang tua murid, terima kasih banyak. Kami sangat mendukung sekali lagi. Terima kasih. Semoga kebaikan Bapak Ibu guru semua, Tuhan yang akan membalas kebaikannya buat Bapak Ibu sekeluarga maupun untuk sekolah Damos semakin meningkat, semakin bagus. Amin. Keren ya Jess.
pandemi ini memang memaksa kita untuk berubah. Dalam artian ya kita harus menyesuaikan diri. Kita harus beradaptasi nih. Yang mungkin dulu kita bisa lakukan, sekarang juga di pandemi kita bisa lakukan, tapi dengan terbatas, Jess. Ya mungkin kalau bisa dibuat code, kalau dulu mendadak, sekarang mendidik kita semua gitu ya, Jess ya. Dulu mendadak, sekarang mendidik. Nah, asing dan susah sih jika dibayangkan pada awalnya, tapi sekarang ya kita bisa melakukannya. Sekali lagi terima kasih kepada Pak Matias, Miss Yanti, Pak Arya, Vanessa. Semangat PJJ, habis ini masih ada PJJ loh. Oke. Sekian dulu ya teman-teman bincang-bincang kita hari ini. Sekali lagi terima kasih untuk narasumber yang bersedia di tengah-tengah kesibukan. Super sibuk. Iya. Bukan sibuk lagi, sudah Iya, super sibuk. Super sekali. Nah, kita juga ada sesuatu nih. Apa itu, Jess? Oh iya, betul. T-shirt kita. Hari yang kita pakai hari ini kece nggak sih, guys? Nasi. Nah, kaos kita akan kita berikan juga kepada narasumber kita biar semakin kece juga. Nanti kita akan kirimkan langsung kepada Pak Matias, Miss Yanti, Pak Arya, dan Nesa. Nanti kita akan kirimkan biar kita sama-sama. Nanti kita minta testimoninya ya, Pak. Baju. Nah, kaos ini, Jess, disponsori oleh tim PMB Damus loh. Kece, tim PMB-nya aja kece. Betul, yang mau kasih endorse kita sangat terima. Waduh. Semoga ada. Iya. Kode keras. Oke, sekian dulu untuk video kita hari ini. Jangan lupa share, like, comment, subscribe, jangan lupa. Terus jangan lupa juga bunyiin loncengnya supaya kalau update video itu ada notifikasi. Betul sekali. Dan teman-teman, ini secara special edition ditayangkan di YouTube-nya Perkumpulan Strada. Tetap stay tune and salam sehat. Sampai ketemu lagi di PD-PD Damos berikutnya. See you. Thank you.